Iya, ngapain saya menyembah manusia dalam kubur yang tidak memastikan saya selamat? Tuhan yang asli wajahnya yang mana? Bagaimana maksudnya? Tuhan yang asli wajahnya yang mana? Maksudmu apa gini sekarang? Wajah yang bagaimana? Iya. Bertanyalah, mengapa kau menyembah Yesus? Karena Yesus mengajarkan kami untuk menyembah kepada Allah yang benar. Ya, karena Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Wajahnya yang asli, nggak ada yang bisa melukis apa, memotonya, nggak ada. Yang dipoto-foto sekarang itu wajah-wajah artis. Artis-artis yang memerani ya perannya Tuhan Yesus itu yang terpampang kebanyakan ya di foto-foto di rumah-rumah orang-orang oten. Itu wajah-wajah artis yang membintangi peranan ya Tuhan Yesus itu. Lebih aneh lagi kalau orang percaya kalau meteor bisa menghapus dosa. Itu lebih aneh, Bang. Ya. Tahu nggak? Ada meteor jatuh dari langit bisa menghapus dosa. Itu lebih aneh lagi. Ya. Kalau firman Allah menghapus dosa itu nggak aneh. Itu pasti mujizat Allah. Bagaimana? Ya buktikan mau firman kalau saya dari bayi. Iya. Nama saya Raden Andika. Saya cucu dari Raden Jayapakmu ya. Raja Jambi terakhir. Cucunya nih. Boleh cek kalau saya ya kebenarannya. Kalau saya tidak benar, saya siap dituntut. Saya orang Jambi yang pastinya berdarah Melayu. Keimanan iman saya dari kecil adalah Uclim ya. Akidah saya adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dulu. Sebelum saya mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Coba tanya, saya adalah cucu dari Raden Jayapakmu ya, itu ya rajanya Jambi, teman semua ya, silakan. Tanyakan kepada Pak Fuadmu itu, siapa itu yang saya sebutkan itu. Silakan bertanya ya. Itu nggak penting bagi saya. Saya bukan rajanya itu yang saya ya, radennya itu yang saya bermasalah. Raden itu hanya saya bawa supaya biar mereka tahu bahwa ada seorang raden dari kota Jambi ditangkap atau diselamatkan Tuhan menjadi percaya. Ya, supaya raden-raden berikutnya juga menyusul untuk menjadi percaya dan diselamatkan. Pak Fuad mana itu? Fuad yang mana? Saya baru dengar itu. Belum ada nama Fuad ya, Raja. Jangan ngarang-ngarang cerita ya. Jangan ngarang-ngarang cerita. Nggak ada itu. Silakan laporkan. Ini ada cucunya bilang, cucunya Raden Jayapakmu ya, nih ya, ini orangnya. Nah, silakan laporkan. Jangan-jangan kau ngarang-ngarang lagi. Silakan ya, ya. Datuk saya tinggalnya di Pijoan ya, Pijoan di Jambi, di Pijoan ya, dikenal, sangat dikenal ya. Fuad mana? Aduh, Gus, jangan suka berdusta dalam 3 hal lah kau ya.
Saya mengenal Tuhan Yesus dari tahun 98. Tahun 98, teman semua ya. Dan itu pun secara mujizat. Saya ini juga dulu menolak Yesus, teman-teman semua. Menolak. Saya dulu juga paling keras, ya. Paling keras. Saya penganiaya pengikut Yesus sebelumnya. Saya juga tukang ngelempari orang-orang oten lagi ibadah. Saya lempar rumahnya. Saya nih pelakunya nih. Saya lempar rumahnya, teman-teman semua. Saya tahu risikonya menjadi pengikut Yesus itu, teman-teman semua. Pasti akan tidak disukai orang, ya. Pasti akan disisirkan, ya. Seperti saya tidak dianggap lagi keluarga saya, teman semua. Tidak apa-apa. Saya mendapatkan kebenaran di dalam Yesus, teman-teman semua. Pasti selamat, pasti masuk surga, ya. Pasti diberkati. Kenapa? Yesus adalah firman Allah yang menjamin manusia masuk surga. Pasti, bukan mudah-mudahan. Kenapa saya bilang pasti? Karena Yesus adalah firman Allah. Firman Allah ya adalah Allah itu juga. Hakikatnya ya Allah juga, teman semua. Ya. Jadi yang menjanjikan saya surganya adalah Allah itu sendiri lewat firman-Nya. Buktikan kalau saya sesat. Jangan hanya mengatakan saja di mana sesatnya. Tunjukkan dalilnya di mana. Silakan. Ya. Silakan. Teman-teman, tetep layar dong sampai 100k baru kita aman, gas-gas teman-teman semua. Bantu saya tetep layar sampai 100k. Ya, supaya jangan sampai dirungkatkan teman semua. Saya naikkan satu puji-pujian dulu. Kayaknya sudah mulai memanas nih. Teman-teman, dia itu utusan memang betul. Siapa yang menolaknya? Nggak ada. Baru belajar lu. Wah, makanya baca Iqra. Kau tamatkan dulu baca Iqra, baru kau ini berdalil. Ini Murtadin dari Jambi, bos. Senggol dong. Masa perkaranya seperti itu doang kau ajukan ke saya? Yang lebih keras dikit dalilnya. Jangan yang itu. Kalau itu ya bukan mengarah kepada Allahmu, ya. Haleluya. Nanti kita bahas. Kalau untuk Murtadin Jambi itu terlalu ringan dalilnya, yang agak berat-berat dikit, ya. Silakan. Kita tunggu sampai 100k, kita naikkan satu pujian dulu. Ya, panggil guru-gurumu ke sini semua ya. Yohanes 17 andalanmu itu saja, yang lain enggak ada. Itu pun kau dapat kau dengar dari gurunda-gurundamu itu kan. Yohanes 17 ayat 3 itu saya bacakan bagimu. Hai orang-orang ya yang sok tahu dan orang-orang yang hanya menghafal ayatnya saja tidak memahami artinya. Ini dengarkan. Murtadin mau dilawan. Saya kalau cuma satu ayat ini menganggalkan Yesus bukan Tuhan. Kasihan. Yohanes 17 ayat 3. Ya, beginilah bunyinya ya, kresek-kresek bunyinya ya. Jadi kalau dengan ayat ini berarti Yesus bukan Tuhan. Sepele amat masalahnya dengan kata-kata ini, Yesus bukan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Berarti Allah kami itu satu, nggak ada yang bilang tiga. Ingat ya, karena Yesus sudah mengatakan bahwa Allah kami itu satu-satunya Allah. Ya, kami mengenal hanya satu-satunya Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allah negeri Mekah. Maksudnya itu satu-satunya Allah ya, bukan Allah negeri Mekah. Karena orang Wahyudi tidak pernah menyembah kepada Allah negeri Mekah. Itu maksudnya ya. Jadi jangan paksakan kami untuk menyembah kepada Allah yang tidak kami kenal. Karena kami menyembah kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub ya. Kami sama sembahan kami dengan orang-orang Wahyudi, orang Israel sama ya. Sama kami sembahannya. Cuman bedanya orang Wahyudi belum percaya kalau Yesus ini adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu sampai saat hari ini ya. Nah,
Dengarkan ini, saya ulangi ya, Yohanes 17 ayat 3 nih, supaya jangan bolak-balik kalian, ini aja senjata kalian. Inilah hidup yang kekal itu ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ini peristiwa saat dimana Tuhan Yesus mendoakan ya murid-muridnya, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Baca sampai kelima ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus itu firman Allah yang diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang tidak bisa langsung Allah kerjakan di bumi. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya. Ayat kelima, dengarkan ini. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Jadi kalau baca ayat itu jangan satu sepenggal-sepenggal ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Begitu baca firman Tuhan, Injil, baca Injil begitu sampai seterusnya ya. Apalagi ya, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku ya, kepada dunia ya, dari dunia ya. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu ya. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Terus seterusnya, tidak ada yang melemahkan bahwa Yesus itu satu kesatuan dengan Allah. Karena di Yohanes 10 ayat 30 mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Kenapa Yesus diutus ke dunia? Karena Allah menyatakan dirinya lewat Yesus. Karena Allah tidak bisa dilihat oleh manusia, makanya Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia supaya manusia bisa mengenal Allah lewat firman yang diutusnya itu. Begitu Raden Cakra, kemarin kau lari-lari tunggang langgang. Buktikan dulu kalau Allahmu itu ada dan hebat, baru saya mau debat sama kau. Begitu. Tadi kemarin kau lari sampai sendalmu ketinggalan. Sekarang ngajak debat. Ilmu aja nggak ada coy. Buktikan dulu kalau Allahmu itu ada dan berkuasa, baru saya mau debat dengan ente. Iya, kami mengenal Allah yang kami sembah. Ya, makanya kami menyebut Allah kami Bapa dan Bapa menyebut kami anak. Begitu dekatnya kami dengan Allah kami, karena kami punya Allah yang nyata, bukan hayalan saja. Gitu, apa lagi? Silakan. Yang mau bertanya silakan ya. Silakan bertanya saja lah, bertanya ya. Udah nggak usah nangis-nangis, udah gede-gede, udah pada gede kan? Yuk, silakan, yuk. Kemarin tunggang langgang lari ditanyain. Kemarin ayo mana? Saya bisa. Siap, mana? Ayo, silakan mana? Sekali ditanya telapak kakinya udah nggak kelihatan lagi. Murtadin dilawan, anak Jambi ini bos, senggol dong. Silakan, ya. Bertanya saja, apa? Mana dalil-dalilnya? Bawa dalil ke sini, ya. Bercanda teman-teman semua ya, agak-agak dikit-dikit aja ya, sedikit pelan. Apakah Nabi? Waduh, bagaimana dia mau selamat? Orang dia sendiri aja masih bingung dia selamat atau enggak. Orang bapaknya jadi di neraka, bagaimana ceritanya? Anaknya di neraka, bapaknya di neraka, nggak mungkin dia bisa jamin manusia masuk surga, bagaimana? Ya Kofi, ya. Dia sendiri pun masih minta didoakan supaya dia selamat. Bagaimana dia mau nyelamatin orang? White Coffee, kok macam-macam aja kau bertanya. Aku bikin aku deg-degan ini. Apa lagi? Mana dia? Mana yang mau bertanya? Silakan. Ya, ancurkan jempol. Telunjuk jempol.
Nah, ngaji dulu. Nanti kau rekam, kau bikin laporan. Ya. Ngapain saya capek-capek ngotorin mulut, nggak ada faedahnya juga. Halo hantu laut, bless you, makasih udah absen. Mana? Emangnya kau bapakku nyuruh aku ngaji. Di mana ucapan Yesus untuk disembah? Tidak ada dia minta disembah, ya. Allah tuh nggak minta disembah, ya. Memang Allah pengemis minta disembah-sembah. Nggak perlu, ya. Tapi murid-muridnya datang menyembah kepada dia, ya. Itu. Mau tahu, ya? Orang Majus saja, ya, datang menyembah kepada dia. Saya bacakan nih orang Majus, dengarkan ya. Ya. Matius 2, ya. Kita baca Matius. Ngapain yang namanya raja itu nggak perlu minta disembah. Kita sudah tahu statusnya tinggi, dia raja yang patut disembah, nggak perlu minta disembah. Ya. Nih, dengarkan ini, ya. Dengarkan ini. Nggak perlu minta disembah. Yang minta disembah itu hanya iblis. Karena iblis, ya, dia mengiming-imingin kenikmatan duniawi, ya, yaitu salah satunya, ya, pramugari montok, ya, terus pepaya bangkok, yang betisnya itu bisa menyilaukan biji mata manusia. Tapi ada syaratnya, asalkan kamu mau menyembah aku, katanya, ya, kamu akan mendapatkan pramugari montok dengan pepaya bangkok. Itu cara iblis, ya. Iblis yang minta disembah-sembah dengan, ya, teman-teman semua, dengan iming-imingnya. Jadi jangan mau percaya dengan orang yang minta disembah. Ya, saya bacakan ini, ya, teman-teman semua nanti baca, ya. Ya, ini dasarnya, ya. Orang Majus, ya, Matius 2 ayat 1 sampai berikutnya lah, ya. Orang-orang Majus dari timur, ya, orang-orang Majus ini dia peramal, teman-teman semua, ya, dia meramal bintang. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, kemarin sudah saya bacakan ini, ya. Pada zaman Raja Herodes, ini sejarah, ada zaman Raja Herodes saat itu, bukan cerita dongeng dari dalam goa. Ya, bukan mimpi-mimpi dicatat jadi firman, bukan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur, ya, ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Wahyudi, ya, yang baru dilahirkan itu. Ini tentang Yesus yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus itu, ya, secara khusus mencari Yesus untuk disembah karena dia tahu yang disembah ini adalah raja orang Wahyudi. Ya, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, ya. Raja, ya, terkejut. Kok harusnya dia yang disembah, malah Yesus yang disembah. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat, ya, bangsa Wahyudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, ya, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Sudah tertulis di kitab-kitab Nabi, benar, di Nabi Yesaya salah satunya, ya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan
umatku Israel. Nah, itu bunyinya di kitab para nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ya teman-teman. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Tapi Herodes ini berpikiran picik. Kenapa? Dia takut tersaingi. Dia mau melenyapkan Yesus, teman-teman. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada, di mana tempat Yesus berada dilahirkan. Teman-teman semua, bintang itu tadi. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Disembahnya, teman-teman semua, masih bayi coy. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, teman-teman semua. Dan karena peringatan dalam mimpi, mereka diingatkan bahwa Herodes itu akan melenyapkan Tuhan Yesus. Supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Ini beda, teman-teman semua. Ini beda dengan cerita yang 7 orang di dalam yang ketiduran itu Beda. Ada 7 pemuda yang ketiduran sampai berapa tahun itu kan dongeng jelas. Kalau ini pada zaman Raja Herodes, dan rajanya ada sejarah pun mencatat ini. Amin. Haleluya, teman-teman semua. Bukan cerita 1001 malam ini, teman-teman semua, tapi sejarah. Nah, kita mundur ke belakang. Siapa Yesus ini? Di mana katanya dicatat di dalam nubuatan para nabi? Kita mundur ke Yesaya, ke Nabi Yesaya. Kita uji, teman-teman semua, ke Nabi Yesaya. Kita baca Yesaya 7 ayat 14, tentang Yesus yang akan dilahirkan atau diutus ke dunia. Nah, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tandanya bukan tanda lahir, bukan. Utusan-utusan itu ditandai bukan dengan tanda lahir, tapi Tuhan sendirilah. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan padamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi ada nubuatan dari nabi-nabi sebelum itu, Nabi Yesaya salah satunya. Dan ayat ke pasal 9 kita lihat ayat 5. Siapa Yesus itu sebenarnya? Biar tahu kalian. Biar tahu kalian. Sok tahu kali aku sok tahu kali aku. Dengar ini, mana kupingmu? Kupingmu taruh di depan apa di belakang? Kuping kok taruh di samping, keserempet baru tahu. Dengar ini. Sebab seorang anak, Yesaya 9 ayat 5, catat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Siapa namanya? Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, satu. Allah, Allah yang perkasa, bos. Saya ulangi, namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Begitu, Silakan, teman-teman semua. Katanya saya berbohong. Berbohong bagaimana? Saya tuh nggak bisa bohong. Setelah saya menerima Yesus, nggak boleh bohong lagi, teman-teman semua. Dilarang berbohong.
gelap pula ini. Nah, gelap ya. Sayangnya gelap. Saya punya HP nggak mendukung teman-teman semua ya. Saya mau liatin bagaimana ini. Nah, baca sendiri aja ya. HP saya nggak mendukung teman semua. Ini HP ini ya begitulah teman-teman semua ya. Nah nih, oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di tangan bahunya, di atas bahunya, dan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, nah itu bukan ngadi-ngadi coy. Ada ayatnya, baca Yesaya 9 ayat 5 ya. Begitu. Semua ada dalilnya, begitu teman-teman semua. Ada dalilnya. Emang cerita dongeng-dongeng gak ada masalah ya, teman semua ya, teman semua. Nah, jadi apa lagi? Nah, baca di Lukas 2 ayat 11. Siapa Yesus itu? Lukas 2 ayat 11. Semua pada tahu kan? Bentar lagi mau Natal soalnya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Benar. Nah, semua ada dalilnya kenapa saya percaya Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Ya, begitu. Silakan. Untuk ayat, untuk saya lah, bukan untuk kalian. Kalian siapa emangnya? Kalian cukup menghafal saja, nggak usah ngerti-ngerti keselamatan. Karena kalian kan kalau sudah hafal saja sudah hebat. Kalau saya nggak mau begitu, saya harus memahami apa yang saya imani, ya, supaya tujuannya jelas. Makanya saya pun menyembah Allah harus saya tahu siapa Allah yang saya sembah. Ngapain saya menyembah Allah yang nggak saya kenal? Nah, iya, saya harus menyembah Allah yang saya kenal, ya. Dan tujuan saya tepat. Kemana tujuan saya itu harus pasti. Jangan mudah-mudahan. Sekarang nih ada 360 orang ya, mata memandang. Siapa yang mau bekerja pagi, siang, malam, sore, pagi, siang, malam, sore setiap hari, tapi upahnya mudah-mudahan? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Siapa yang mau kerja pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam setiap hari, tapi upahnya mudah-mudahan? Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Silakan. Ya, yang mana yang sehat coba? Ada yang mau nggak? Nah, siapa yang mau bekerja pagi, siang, malam, sore, setiap hari kerja, tapi upahnya mudah-mudahan? Silakan tunjuk tangan yang mau. Nah itu makanya saya nggak mau ya. Saya mau kerja pasti ada upahnya. Kerja saya harus ada manfaatnya ya. Saya menuju harus ada tujuan yang pas. Bukan berdasarkan pikiran manusia, haruslah berdasarkan pikiran Allah. Begitu, gitulah kira-kiranya ya. Silakan yang mau bertanya lagi boleh. Iyalah, mana mau orang kerja capek-capek nggak ada untungnya. Silakan. Nah tuh, kalau orang sehat mau enggak? Saya mah sehat. Nah silakan. Apa lagi? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Apa lagi? Nah, salam ya. Salam kenal teman-teman yang baru kenal ya. Nama saya Raden Andika. Saya asal dari kota Jambi. Saya seorang latar belakangnya Muslim. Sudah kurang lebih 27 tahun mengikuti Yesus. Ya. 20 tahun saya digembleng ya, jatuh bangun dan puji Tuhan saya duduk di sini karena pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita maha dahsyat. Ya. Yang dulunya saya tidak mengenal dosa, tidak pernah kenal kasih sayang, teman-teman semua. Ya, dulunya hidup saya itu nggak jelas kemana, tapi setelah saya ditarik Tuhan,
diselamatkan, ya, menjadi manusia baru, manusia yang mengenal kasih, yang tahu merendahkan hati, merendahkan diri, yang belajar taat, setia dengan satu Allah, ya, satu istri saja, ya begitu. Setelah bertobat, ya, kalau belum bertobat dulu, wah pengennya nambah-nambah terus. Silakan, ya. Apa yang mau ditanya? Salam, selamat siang. Sudah ada yang nggak ada sampai sekarang, nggak ada ya. Ya, cuma bisa mereka nangis-nangis saja, marah-marah, maki-maki. Cuman itu doang. Yang bisa menjawab kalau Allah mereka punya kuasa, sampai sehari ini nggak ada yang bisa jawab. Silakan teman-teman semua yang mau bertanya. Makasih Kak Girsang, bless you. Mana nih yang jago Pak, yang suhunya mana? Silakan bertanya, yuk. Salam, dulunya pernah ke Mekah. Maksudnya maksud apa itu? Saya belum, dan nggak mau juga sih. Selamat siang juga, bro. Kaftan, ya. Waalaikumsalam. Nggak boleh kau sebut itu ke kami, dilarang itu, nggak boleh. Silakan bertanya, yang mau bertanya. Nghabiskan duit, iya. Berapa besar jaminannya? Tergantung imanmu. Berapa besar imanmu, seperti itulah jaminannya. Lah kalian bukannya nyembah anak orang juga, bagaimana sih? Kalian nggak sadar kalau kalian menyembah anak orang juga, bagaimana sih? Cuman anak orangnya sudah dikubur, sudah jadi mayat. Cobalah kalian sadar siapa yang menyembah manusia sebenarnya. Ya. Salam Kak Swiking, bolak balik aja ke Swiking nih. Oh iya, belanja. Jangan lupa Kak Swiking, aku pesan panggang ya. Ya, meninggalkan kejahatan untuk menerima kebaikan. Ayo silakan tap layar teman-teman semua, jangan lupa tap layar. Yang belum absen dulu, absen. Ya. Mana nih, nggak ada yang berani bertanya? Apa sudah takut bertanya? Ini bagaimana? Maksudnya gini, bertanya seputar pertobatan saya, mengapa saya meninggalkan iman saya yang lama, mengikut Yesus, apa alasannya? Itu lebih bagus. Ya. Galatia 3 ayat 13 tentang kutuk. Oh, itu mah sudah basi juga. Itu sudah basi, framing begitu tuh nggak ada artinya dalam hidup saya. Tidak menggagalkan iman saya kepada Yesus. Galatia 3 ayat 13 itu, ya. Mau saya bacakan? Silakan. Oke, siap. Galatia 3 ayat 13. Tapi jangan ada yang tersinggung ya. Kalian gampang tersinggung. Kalian ini sumbu pendek soalnya. Galatia ini sebenarnya bukan untuk kami. Ya. Bukan untuk kami yang percaya, untuk mereka yang belum percaya. Ya. Kalau kami yang sudah percaya ini, ya. Ayat 13. Kalau baca, sekali lagi saya katakan, baca Injil ini beda dengan kitab-kitab yang lain. Ya. Dengan kitab-kitab yang lain beda. Harus baca satu perikop sesuai dengan judulnya, supaya arti dari firman ini disampaikan itu sampai kepada kita.
tujuannya, bukan malah sepotong-sepotong tapi tidak sampai maksud dan tujuannya, malah menyesatkan orang yang membacanya. Tapi untuk kita yang percaya enggak ada sama sekali, ya. Ya, gini nih. Kalau baca gini, pelan-pelan saya bacakan. Ya. Galatia 3 ayat 13. Ya, taruh kupingin di depan. Dengarkan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi ingat, ada karena, bukan Yesus terkutuk, bukan. Ya, tapi dia menjadi kutuk karena kita. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Baca lagi ke bawahnya. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Yang tadi cuman keselamatan itu untuk orang Israel saja, ya. Oleh karena Tuhan Yesus sudah menebusnya di kayu salib, jadi berkat-berkat Abraham itu dapat dinikmati oleh siapapun yang percaya kepada Yesus. Itu artinya dulunya cuma untuk ya Bani Israel saja, tapi sekarang ya berkat keselamatan itu untuk semua bangsa. Ya, karena sudah diputuskan, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Jadi bukan sekarang gini gambarannya, ya. Saya atau kalian, kamu punya hutang ini. Karena kamu tidak bisa membayar hutang, dan kalau kamu tidak bisa bayar hutang, kamu akan dihukum, ya, mendapat hukuman. Nah, karena saya mengasihi kamu, saya bayar hutangmu. Tapi bukan saya yang berhutang. Saya cuma membayar hutangmu supaya kamu jangan kena hukuman karena kasih sayang saya kepadamu. Itu artinya. Jadi Tuhan Yesus menggantikan kita, bukan berarti dia yang terkutuk. Haleluya. Harusnya kita yang terkutuk, kita yang binasa. Tapi oleh karena dia mengasihi kita, dia bayar itu untuk kita. Ya, hanya dia yang bisa membayarnya. Kenapa? Karena darah dia yang suci, yang kudus. Ya, hanya darah yang suci yang bisa menembuskan dosa manusia. Jadi dosa itu bisa dihapus ya oleh darah Kristus, bukan yang Mateor. Ya, bukan Mateor bisa menghapus dosa sehabis-habisnya, bukan. Begitu. Silakan. Ya, tap layar teman-teman, tap layar ya. Silakan yang belum absen ya. Terima kasih. Terima kasih yang buat berkat-berkatnya ya. Silakan, apa lagi? Iya, enak kali kami ada penebusnya. Kalian kasihan gak ada penebusnya. Siapa yang nebus dosa kalian? Kalian sendiri. Siapa yang menjamin kalian bisa menebus dosa? Apakah kalian sanggup menebus dosa kalian sendiri? Nggak bisa. Apa yang kalian buat untuk menebus dosa kalian? Amal kalian. Seberapa banyak pun amalmu tidak akan bisa menebus dosamu. Ya, makanya kalian pasti masuk neraka. Iya, begitu. Kalau kami nggak, ada yang menebus kami kok. Silakan. Nah, banyak sekali dalilnya, bos. Banyak sekali dalilnya, ya.
Na 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 na. Mana nih pertanyaan nih? Kira-kira yang agak berat-berat dikit. Nah. Silakan, apalagi yang mau ditanyakan? Yesus. Ya. Apalagi kalian ini nih. Apa Yeskiel? Kenapa Yeskiel? Sudahlah pemburu horor, kau udah lemah kau. Nggak bermutu ayatmu itu, nggak bisa menggagalkan Yesus bukan Tuhan. Iya. Kenapa malu-malu? Coba kau bacakan dulu. Kalian pasti masuk neraka nggak? Tolong bacakan dulu Maryam 71. Tolong bacakan saya Maryam 71. Teman-teman semua tapping di situ. Apa artinya di situ Maryam 71? Coba yuk tapping. Nah. Nanti ku tanya, Allahmu punya tangan nggak? Allahmu punya tangan nggak? Nah. Lah, bagaimana menebusnya? Iblis kan nggak berdarah. Emang iblis ada darahnya? Bagaimana nebusnya? Berarti dalam imanmu iblis ditebus dosanya gitu, diampuni dosanya. Jangan samakan imanmu. Iblis bisa kalian bikin bertobat. Kalau iman kalian iya, iblis bisa bertobat. Nah ini agak lain memang. Ya kalau kami tidak, iblis nggak dapat pertobatan. Makanya dia tidak ada harapan untuk diselamatkan. Makanya disimpan di dalam goa iblis itu. Sampai nanti hari penghakiman iblis baru dimasukkan ke dalam neraka. Saat ini iblis disimpan di dalam goa. Makanya jangan teman-teman, saran saya jangan pernah kita main-main ke dalam goa yang gelap. Kenapa? Karena di sana ya, di situ disimpan malaikat-malaikat ya yang dibuang ke dalam neraka, disimpan di situ dulu ya, teman semua. Artinya iblis yang disimpan di situ teman semua akan kalau bisa nantinya kita mencekik kita. Ya, akan membohongin kita. Dia akan menyamar menjadi malaikat terang. Hati-hati ya, karena teman-teman semua ya, iblis disimpan di dalam goa menurut Injil, bukan kata saya. Ya. Nah, jadi jangan pernah kita sekali-kali kita atau bertapa di dalam goa, cari-cari berkat di dalam goa. Kenapa? Dipastikan kemungkinan itu berkat-berkatnya dari malaikat ya, atau iblis yang menyamar menjadi malaikat terang ya, teman-teman. Hati-hati. Silakan. Iya, iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat terang, teman-teman semua. Ya, dan iblis itu sekarang disimpan di dalam goa menurut Injil ya, bukan kata saya, Injil yang menulisnya itu ya, firman Tuhan yang mengatakannya. Apalagi silakan. Yang menyiksanya bukan kita, yang menyiksa Yesus itu orang-orang yang tidak percaya ya, seperti kalian ya. Nah, yang gak percaya kepada Yesus, kalian aniaya pengikutnya, kalian batas-batasin, kalian terlarang-larang orang pengikut Yesus itu untuk ibadah. Itu seperti kalian itu menyiksanya. Itu orang lagi ibadah, kalian tutup gerejanya, nggak boleh ibadah ya. Orang lagi bernyanyi-nyanyi, kalian lempar ganggu-ganggu. Nah itu salah satunya ya.
Sama seperti Yesus juga dulu begitu. Dia mau mengabarkan kebenaran, ya mengajak orang-orang hidup bertobat. Malah apa? Malah dianiaya. Jadi sama aja, dulu sekarang itu sama, ya. Pengikutnya saja tidak diterima, apalagi Yesusnya, ya. Teman-teman semua, karena apa? Iblis tidak suka kalau kebenaran disampaikan. Nah, begitu, silakan. Itu fakta teman-teman semua, ya. Apalagi sekarang, dulu ya sekarang aja begitu, apalagi ya. Ya, 2 Petrus 2:4 ya, iblis disimpan di dalam goa. Nah, silakan. Apalagi yang mau ditanya? Malu bertanya, jalan-jalan kalian. Nah, gimana Raden? Ya, kau bilang kemarin bisa menjawab pertanyaanku, pemburu horor. Aku tanya sama kalian, ya, kira-kira Yesus kami itu anak tukang kayu yang hanya utusan, hanya nabi biasa, hanya manusia yang dituhan-tuhankan. Kalian belum bisa buktikan kalau Allah kalian itu lebih hebat dari Yesus kami. Kenapa begitu? Buat apa kau naik kalau kau nggak bisa jawab pertanyaanku? Percuma saja. Paling kau cuma maki-maki. Itu doang bisa kalian, ya, supaya kalian bisa bikin laporan. Ya, sejak dunia belum dijadikan, ya, sejak dulu, ya, karena dia Alfa dan Omega. Yesus sudah ada sebelum dunia ada, ya. Nah, sekarang kita buktikan apakah Allah mau lebih hebat dari Tuhan Yesus. Bisa nggak kalian buktikan itu? Ya, jangan hanya kalau kata cuman pernyataan bahwa Allah yang lain juga mengatakan Allah yang lain bilang, Allah kami kok yang menciptakan langit dan bumi, yang menancapkan gunung-gunung, ya, itu yang menciptakan hujan, yang memberi napas kehidupan kepada manusia. Semua Allah juga punya pernyataan begitu. Ya, tapi Yesus yang hanya anak tukang kayu, ya, hanya cuman manusia nabi biasa, utusan biasa, ya, yang manusia dituhan-tuhankan, tapi dia sudah membuktikan kalau di dalam dirinya ada ilahi, ada kuasa. Dia bisa membuat air menjadi anggur, berjalan di atas air, meredahkan badai. Dia buat orang buta, ya, mata buta dibuat, ya, bisa melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang pendarahan sembuh, yang sudah 4 hari metong pun dibangkitkan hidup lagi. Dia bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Ya, dahsyat kan Allah kami, Tuhan kami Yesus. Nah, tolong satu tunjukkan kepada saya dari kemarin ini, ya, Raden Bentar ini, teman semua, ya, yang ngaku-ngaku Raden ini, ya, mengatakan kepada saya dia sanggup, dia bisa menjawabnya. Nah, taruhannya kalau bisa menjawab pertanyaan saya dan anak istri saya akan mengikuti Allah kalian. Saya bersahadat dengan anak istri saya. Tunjukkan kepada saya, ya, kapan dan di mana Allahmu pernah menghidupkan orang metong. Satu saja. Ya, gak usah banyak-banyak yang seperti Tuhan Yesus tunjukkan kuasanya kepada kita semua. Tapi satu saja, tunjukkan kepada saya di mana Allah kalian pernah menghidupkan orang metong. Siapa yang dihidupkannya? Silakan. Silakan. Pasti lari semua. Ya, kalau bisa menjawab ini, saya dan anak istri saya akan mengikuti Allah kalian. Saya dan istri saya. Siapa yang mau ikut saya kalau mereka bisa buktikan kalau Allah mereka lebih hebat dari Tuhan Yesus? Ya, siapa yang mau ikut saya? Siapa bilang di mana Allahmu yang memberi mujizat kepada Yesus? Mana dalilnya? Mana dalilnya kalau Allah kalian aja nggak dikenal Yesus, bagaimana? Aku tanya, kalau Allah kalian memberi mujizat kepada Yesus, ya, apakah Allah mau dipanggil Bapa?
Aku tanya, apakah Allah kalian dipanggil disebut dengan Bapa? Sejak kapan Allah kalian dipanggil Bapa? Aku tanya, sejak kapan Allah kalian dipanggil Bapa? Jangan ngadi-ngadi. Kalian suka ngadi-ngadi, ngeklaim ya. Lah itulah Tuhan kami hebatnya. Dia sudah metong hidup lagi. Itu baru dahsyat. Iya. Kalau manusia biasa metong nggak hidup-hidup lagi, menandakan dia bukan manusia biasa. Murtadin dilawan, anak Jambi ini bos senggol dong. Kenapa? Itu mulu yang kau andalkan ya. Yohanes 5 ayat 30. Kan sudah aku jawab kemarin. Kau nggak baca ayat 19-nya. Kau baca dulu ayat 19-nya. Ya. Silakan. Silakan yuk. Ya, kalau bisa Allah mau membuktikan pernah menghidupkan orang metong satu saja. Saya bilang iman saya menjadi taruhannya. Panggil gurunda-gurunda kalian ke sini, jawab itu pertanyaan saya tuh. Ya, ada banyak orang yang mau ngikut. Ya. Ya. Cuman segitu. Aku pikir tadi suhu. Bagaimana? Ada yang sanggup menjawab? Ada sanggup menjawab? Berisik teman-teman. Ada yang teriak-teriak. Satu penuh kasih, dua penuh hikmah, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Wow, 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 Yesus kaulah sahabat, hadir tiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus dahsyat, Yesus hebat, Dia berkuasa. Tiada satupun kuasa yang bisa mengalahkan Yesus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmah, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau
Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Wow, 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 Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yeay, sukacitaku dalam Kristus. Thank you Kak Erda. Iya, amin. Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Silakan yang mau bertanya lah, jangan kita gitu kayaknya kacau banget ya. Suruh bertanya, suruh jawab, malah nangis-nangis, malah ngamuk-ngamuk. Aduh kalian ini diajakin bener kok susah sekali. Diajakin susah bener sekali. Silakan ya. Yes. Ya nggak usah pertanyaan saya cabut dah, nggak jadi dah. Pasti nggak ada jawabannya. Makanya saya bilang kalian yang bertanya, jangan sampai aku bertanya. Kalau aku bertanya, pasti kalian nggak bisa jawab. Silakan. Kalian aja lah bertanya, jangan sampai saya. Kalau saya bertanya nanti kalian tunggang langgang kabur lari ke cepirit-cepirit. Ya silakan. Na 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 na. Jangan lepaskan. Apa lagi? Amin, amin, amin. Di mana? Dalilnya di mana bahwa orang yang memanggil Yesus diusir? Silakan. Ada dalilnya. Ya. Jangan framing, tidak boleh framing. Karena itu bedanya kami. Pengikut-pengikut Yesus tidak pernah dia ya berbohong, berdusta ataupun memakai ayat-ayat yang bohong. Ya teman semua ya. Enggak ada. Ya. Matius 7 ayat 21 itu bukan untuk itu. Itu untuk guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu, ya. Untuk kami, ya. Untuk penginjil-penginjil palsu, untuk pendeta-pendeta palsu, ya. Untuk apologet-apologet palsu. Ayatnya itu, ya. Jadi bukan berarti orang yang memanggil Yesus itu nggak dikenal. Nggak bisa kau framing di situ, ya. Saya ini murtadin, ya. Saya sudah berapa ratus kali saya baca Injil. Jadi kalau dengan ayat itu saja kalian framing, nggak bisa menggoyahkan iman saya. Amin. Nah, itu bisa dijawab dengan Yohanes 10 ayat 14-15. Kita buka teman-teman semua. Saya buktikan apakah Yesus tidak kenal dengan kita, pengikut-pengikutnya. Yohanes 10 ya. Jadi nggak usah di framing yang aneh-aneh ya.
Yohanes 10 ayat 14-15. Kau dengarkan baik-baik ini. Ya. Ini perkataan Yesus. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi kalau kau bilang tadi Yesus nggak kenal dengan orang-orang pengikut-pengikutnya, kau itu hanya pembohong. Ya, kau hanya memakai-makai ayat yang tidak satu pun itu menyangkut tentang apa yang kalian tuduhkan kepada kami, kepada Yesus. Ya, jadi kalau kau pakai ayat-ayat itu kepada orang-orang lain mungkin bisa, tapi kepada Murtadin Jambi, mohon maaf lahir dan batin. Oke, saya buka Yohanes yang kau minta, Yohanes 5 ayat 30 ya, supaya kamu pintar membaca Injil ya. Injil itu tidak bisa kau comot-comot sepenggal ayat hanya untuk ya memuaskan pikiranmu ya. Yohanes 5 ayat 30 ya, saya bacakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku ya. Dengarkan ini. Sebelum kau menerima ayat ini, kau harus ayat sebelumnya kau baca, ayat 19. Aku bacakan ya supaya kau paham. Membaca Injil ini tidak bisa kau artikan dengan sepotong ayat, karena di sini perikop, ada satu kesaksian Yesus tentang dirinya. Kau baca ayat 19-nya dulu, jangan sampai ke 30-nya dulu. Dengarkan ini. Mana kupingmu? Kupingmu di atas atau di bawah? Ya, dengarkan. Ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Artinya Bapa dan anak adalah satu kesatuan. Ya, artinya itu. Ya, satu ketalian, satu ya. Jadi satu jalur teman-teman semua. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Akalmu nggak ada, bagaimana bisa masuk akal? Iya, kalau akalmu ada pasti masuk ini. Karena kau nggak punya akal, makanya nggak masuk. Kau baca ayat 10 ya, pasal 10 ayat 30 kau baca. Coba Yohanes 10 ayat 30, apa di situ dikatakan? Ya. Makanya baca Injil kau pakai sepotong-sepotong, ya jadi sepotong lah imanmu. Aku dan Bapa adalah satu. Ini sudah jelas. Ya. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Makanya nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau Yesus sendiri, Bapa sendiri, berarti Dia bukan Allah. Ada dua berarti. Ya, dengar. Kalau kata Yesus lain, Bapanya lain, berarti Yesus dan Bapa nggak satu. Bapa ngerjakan lain, anak ngerjakan lain, berarti nggak satu itu. Jangan kau pisah-pisahkan Yesus dengan Bapa, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Ya, Yohanes 14 ya, ayat 9 kau dengarkan ini. Yohanes 11 ayat 14 ayat 9 kau dengar ini, ya. Mana kupingmu? Kuping ini mana? Masih di sampingmu di belakang, ya. Dengarkan ini baik-baik, ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, ya. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat Bapa-Ku dan ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya, apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaannya. Amin. Karena Bapa dan Yesus adalah satu kesatuan. Sekarang kau bilang, Yesus nggak bisa berbuat apa-apa kalau Bapa bukan. Lah memang iya. Kalau ini berbeda antara Bapa kerja, Yesus lain, kerjakannya Bapa lain, lah berarti nggak satu mereka. Jadi Bapa dan Yesus nggak satu, ya.
Berarti ada dua. Ini nggak dua, ini satu. Ya, namanya Tritunggal. Roh Kudus juga begitu, ya. Roh Kudus, ya, itu juga keluar dari Bapa juga. Jadi apa yang dilakukan Roh Kudus itu juga sudah perintah Bapa. Sama satu mereka. Bapa, Firman, dan Roh. Makanya ada Tritunggal, dikatakan Tritunggal. Tiga di dalam satu. Begitu, saudaraku. Murtadin dilawan. Kalau Bapa dan Yesus beda-beda pekerjaannya, itu dua. Bukan satu lagi. Jadi firman ini bohong. Kalau katanya Bapa dan Yesus satu, masa Bapa lain kerjakannya, Yesus lain kerjakannya? Bos, ini murtadin coy, bukan yang lain. Silakan, apa lagi? Yuk. Nah, kayak gitu kan enak. Apa lagi yang mau ditanya? Iya, nah makanya kau baca dulu Yohanes pasal 1 ya. Karena manusia tidak bisa melihat Allah, itu alasannya benar ya. Kau itu betul itu, kau sudah betul itu, dalam hal itu kau betul ya. Nah, sekarang saya bacakan dari awal ya. Inilah yang membuat saya percaya kepada Yesus adalah firman Allah. Kau dengar ini ya. Yohanes pasal pertama, nanti kau baca di rumah ya. Belajar sama keluargamu ya. Firman yang telah menjadi manusia, itu perikopnya atau judulnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, kunci ya. Firman itu adalah Allah, kunci itu ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tadinya firman itu ada di dalam Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Dia juga yang menjadikan segala sesuatu ya, teman semua. Nah, kau baca ayat 14. Apa ya kemudian firman itu tadi? Firman itu telah menjadi manusia. Ya, itu Yesus itu ya. Firman itu telah menjadi manusia ya. Aku mau tanya, di dalam kitab sucimu siapa ya yang disebut kalimatullah? Siapa yang disebut kalimatuhu nurjana di dalam kitab sucimu? Manusia kan? Sama ya. Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Kenapa alasannya Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia? Tentu ada alasannya. Apa itu? Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini alasannya. Jadi Allah ya, Allah butuh sesuatu ya untuk bisa dilihat oleh manusia. Bagaimana Allah bisa dilihat oleh manusia? Bagaimana Allah bisa dikenali oleh manusia? Allah mengutus firman-Nya tadi menjadi manusia. Dan itu tertulis di Yohanes pasal pertama ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus, yang ada di pangkuan Bapa, yang ada di dalam Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi Allah menyatakan dirinya lewat manusia Yesus namanya, supaya Allah bisa mendekat kepada manusia, supaya manusia bisa mengenal Allah lewat Yesus. Amin. Nah, teman-teman semua, untuk itulah saya meninggalkan iman saya yang lama. Inilah yang kebenaran itu. Ya, teman-teman semua, inilah Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi Allah yang saya sembah sekarang Allah yang nyata, bukan Allah yang hayalan saja lagi. Nah, alasan berikutnya apa? Kenapa Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia? Kenapa? Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Inilah tujuan Allah setelah Allah mau mengenalkan dirinya kepada manusia, supaya manusia jangan menyembah kepada BATU. Ya, sebelumnya teman-teman semua, orang tidak mengenal Allah itu sebagaimananya. Banyak orang menyembah api sebagai Tuhannya kepada Allah, ya. Ada menyembah pohon, menyembah laut, menyembah gunung, menyembah batu, ya kan? Sampai hari ini pun masih ada yang menyembah batu. Betul? Kenapa? Mereka belum bisa mengenal Allah dengan benar, teman-teman semua. Tapi bersyukurlah kita pengikut-pengikut Yesus, karena Allah menyatakan dirinya lewat Yesus. Kita menyembah Allah yang nyata, bukan Allah yang hayalan saja. Amin. Ayat 17. Jadi jangan lagi teman-teman semua, Yesus cuma utusan. Memang diutus. Kalau nggak diutus, bagaimana dia ketemu dengan manusia? Makanya Yesus disebut utusan, yang diutus dari Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena dia datang dari Allah, ya. Sebab ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Makanya dia dianiaya, dia apapun dia diam saja, karena dia bukan menghakimi dunia, mau menyelamatkan, bukan mau menghakimi, ya. Nah, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia, tujuannya itu. Ya, walaupun menyelamatkannya dengan mengorbankan dirinya, dengan dia dianiaya, dia direndahkan, dia menjadi seorang hamba, ya, teman-teman semua, ya. Nah, apa konsekuensinya kalau kita percaya dengan Yesus? Ya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Berikutnya, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dirinya mengutus dirinya. Dengarkan dulu, ya, kenapa disebut Tritunggal? Ya, Tritunggal. Jadi Bapa, Firman, dan Roh. Ya, yang yang diutus itu adalah firman yang ada di dalam diri Allah. Firman-Nya yang diutus menjadi manusia. Amin. Nah itu. Jadi firman itulah yang menjadi manusia. Allahnya ada di tempat, tetap berada di sang sumber, tetap ada. Saya ini dulu teman-teman semua memiliki ilmu, ya teman semua, ya. Jadi tubuh saya ini tetap ada, tapi roh saya bisa keluar kemana-mana, ya, dan kembali lagi. Bisa. Itu dulu saya. Dulu, ya, sekarang udah gak bisa lagi. Ya, teman-teman semua. Nah, apalagi Allah yang maha kuasa, masa nggak bisa dia mengeluarkan firman-Nya dari dalam dirinya untuk diutus menjadi manusia? Amin. Haleluya, teman-teman semua. Nah, jadi artinya orang yang percaya kepada Yesus pasti selamat dan tidak binasa. Nah, untuk menjadi manusia prosesnya harus lahir. Karena kan jadi manusia. Kalau jadi burung ditelurkan berarti Tuhan Yesus. Nah, kalau jadi apa? Jadi terserah, ya teman semua. Jadi kodok berarti lahirnya dia lompat-lompat. Karena ini misinya menyelamatkan manusia, tentunya dia dilahirkan dulu. Menjadi manusia harus dilahirkan, bukan ditelurkan, teman-teman semua. Ya, prosesnya 9 bulan. Nah, tanda-tanda mujizatnya kan berbeda. Yesus lahir karena ini dipersiapkan untuk menebus dosa manusia. Dia lahir bukan dari benih dosa. Artinya benih dosa itu dari benih keturunan dari Adam, ya. Nah, Adam ini kan benih dosa, teman-teman semua. Teman, Yesus tidak ada benih dosa itu. Dia lahir dari Roh Allah, teman-teman semua. Makanya Yesus, ya, dia disebut bayi suci, manusia suci tanpa dosa. Ya, lahirnya saja di perawan suci. Coba saya mau tanya, adakah di kolong langit ini manusia lahir dari perawan suci selain Yesus? Saya tanya. Adakah manusia yang lahir di dunia ini dari perawan suci selain Yesus? Tidak ada. Amin. Itu mujizat ada. Tanda dari Allah. Itu tanda bahwa dia bukan manusia biasa. Ya, di samping manusia, ya kan? Karena dia lahir dari Maria, bunda, ya. Berarti manusianya ada, dan dia lahir dari Roh Allah. Berarti ada dua natur, keilahian dan kemanusiaan, ya.
Ada dua natur, teman-teman semua. Manusianya lapar, ya, manusianya makan, manusianya berdoa, manusianya berdarah, manusianya teman-teman semua teriak, ya, manusianya gemetar, manusianya, ya, menahan kedagingannya, gemetar, itu manusianya. Keilahiannya mencipta, berkuasa, ya, bermujizat, itu keilahian di dalam diri Yesus. Nah ini teman-teman semua, ada dua natur di dalam diri manusianya Yesus, yang itu yang ditunjukkan kuasa-kuasanya. Amin. Dan manusianya kudus, tidak ada dosa di dalam dirinya sampai dia disalibkan naik ke surga, tidak didapati Yesus berdosa. Amin. Teman-teman semua, terbukti teman-teman secara manusia ini patut menjadi teladan bagi manusia, ya, bagi umatnya, terutama kita, teman-teman semua. Dia setia, taat, walaupun dia dianiaya, disiksa, teman-teman semua. Tidak ada teriak di dalam dirinya, keluar dari mulutnya, dia diam, tidak ada sumpah serapah. Kalau saya cuman semua kalau pasti ada maki-makian tuh. Aku nggak salah kok, aku disiksa, pasti gitu kalau saya. Tapi dia tidak, karena dia tahu dia sedang menjalankan perintah Allah, yaitu apa? Memberitakan kebenaran kepada manusia. Teman-teman, dia terus, ya, terus dia suci. Terbukti dia tidak ada satupun kemanusiaannya mengeluh, ya, yang memuaskan nafsu birahinya. Sebagai manusia, dia patut menjadi teladan manusia. Amin. Tidak ada dosa, dia berakhlak, bermoral, cerdas, berhikmat Allah. Itu manusianya. Amin. Patuh, taat, setia. Ini yang patut kita contoh. Makanya kita harus sama seperti Kristus, ya. Taat, setia, patuh kepada segala perintah Allah. Teman semua, kita harus serupa menjadi seperti Kristus. Thank you berkatnya, ya. Teman semua, serupa menjadi seperti Kristus. Artinya kita harus memiliki hati yang taat, setia, tunduk kepada perintah Allah. Amin. Supaya kita menerima mahkota kehidupan yang kekal itu. Nah, manusianya metong, menandakan Yesus ini manusia, disalib metong dia, ya. Jangan dibilang Tuhan metong, bukan. Tuhan kok dianiaya? Enggak, yang dianiaya itu manusianya, ya. Tuhan kok Tuhan kok berdoa? Bukan, yang berdoa itu manusianya. Tuhan kok ketakutan? Tidak, manusianya yang gemetar, ya. Kedagingannya yang gemetar, tapi keilahiannya tidak, yang menguatkan, yang memampukan, ya. Dan membuktikan Yesus, ya, natur manusia dan ilahi. Manusianya metong, dikubur 3 hari, ya. Dia bangkit dan hidup lagi. Dia mengalahkan maut. Dia dikubur metong itu untuk mengalahkan maut, sehingga maut tidak lagi menguasai manusia. Makanya, ya, dengan jaminan, ya, siapa yang percaya kepada Yesus, ya, akan dibangkitkan setelah kemetongan. Itu kenapa? Yesus kita sudah mengalahkan maut, sehingga manusia yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, memakai tubuh kemuliaan seperti Yesus yang bangkit dari kemetongan. Seperti itulah nanti kita memakai tubuh kemuliaan bangkit, dan dipastikan di surga nanti tidak ada sepa-sepanya, nggak ada. Surga yang Tuhan Yesus janjikan, teman-teman semua, tidak ada panti pijit plus, tidak ada. Tidak ada di sana pramugari montok, dan tidak ada pepaya Bangkok, tidak ada. Jadi mengikut Yesus masih berpikir di surga nanti dapat pepaya Bangkok sama pramugari montok, lebih baik jangan pernah menjadi pengikut Yesus. Karena surga yang dijanjikan Tuhan Yesus, kita hidup seperti malaikat di surga. Tidak ada makan minum, tidak ada kawin mengawin. Kita memakai tubuh kemuliaan yang tidak ada lagi nafsu-nafsu yang menajiskan manusia, yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Nafsu-nafsu manusia ini membuat manusia jatuh dalam dosa. Tidak mungkin lagi nafsu itu akan dibawa ke dalam surga yang membuat manusia berdosa. Amin. Logika sehat, teman-teman semua. Setiap nafsu-nafsu yang di dalam dunia ini membawa kita
jatuh ke dalam dosa, tidak mungkin ya nafsu itu dibawa ke surga. Makanya mengikut Yesus, kita melepaskan semua keinginan daging ini. Pikiran kotor, hati kotor, mulut kotor, perbuatan-perbuatan kotor itu ditinggalkan di dunia ini, sehingga kita melakukan kehendak Yesus, yaitu kita sama seperti Kristus, ya teman-teman, kudus, karena surga kita tentang kekudusan, bukan tentang memuaskan nafsu duniawi. Begitu. Silakan yang mau ngotot, mau ngotot. Sudah sampai di sini sudah paham teman-teman semuanya? Sudah paham semua lah ya. Sini kan orang-orang cerdas semua ini nih. Oh, Paulus itu idola saya. Jujur, Paulus itu idola saya teman-teman semua. Keren dia. Ya, saya sangat senang dengan Paulus itu. Dia martir yang luar biasa. Ya, dia teladan bagi umat. Ya, haleluya. Sutradara Paulus katanya. Mau tahu ya? Saya kagum sama Paulus itu teman-teman semua. Sebelum dia menjadi rasul Paulus, namanya masih Saulus, teman-teman semua. Dia sangat menentang pengikut-pengikut Yesus kayak saya. Saya merasa Paulus itu seperti saya, teman-teman, ya. Seperti saya seperti Paulus, teman-teman. Kebalik, kalau Paulus seperti saya mah kacau. Saya merasa saya seperti Paulus yang dulunya menentang Yesus, sekarang jadi mengidolakan Tuhan Yesus. Ya, teman-teman semua. Paulus itu dulu dia pembasmi ataupun musuhnya pengikut-pengikut Yesus. Ya, dia seorang imam, orang Farisi, teman-teman semua. Dia ahli hukum Taurat itu. Ya. Keras dia. Kalau sekarang ini ibaratnya ya begitulah yang kalau bawa-bawa nama Tuhan itu ngerobohin pagar gitu. Itu kayak gitu dia dulu. Ya. Bawa nama Tuhan tuh mukulin orang. Itu dulu dia gitu. Itu teman, itu Paulus itu seperti itu, keras teman-teman semua. Tapi karena kasih Tuhan tahu ini bisa dipakai untuk apa? Untuk menjadi alat Tuhan di jamaah Tuhan waktu perjalanan ke Damsyik, teman-teman semua. Dia dibutakan sementara, setelah itu dia disembuhkan dan dia menjadi alat Tuhan. Jadi penginjil, luar biasa. Dan setiap orang-orang yang dipakai Tuhan itu ada tanda-tandanya. Bukan ngaku-ngaku dia adalah utusan Allah per rasul, tapi tidak ada buktinya kerasulannya. Nah ini beda teman-teman semua. Paulus menjadi rasul bukan dia keluar dari dalam gua terus ngaku jadi rasul, tidak. Dia diperlengkapi dengan mujizat, tanda-tanda mujizat, teman-teman semua, ya. Dia bukan enak-enakan hidupnya sebagai rasul, malah dia dipenjara, ya dianiaya, teman semua, dilempari, ditolak. Itu dia rasulnya. Amin. Tapi tanda-tanda mujizat kerasulannya, dia bisa mengalahkan tukang sihir. Nah ini. Bayangkan kalau ada rasul kena sihir, kan bahaya bagi umatnya. Bagaimana mungkin seorang rasul saja kena sihir? Bagaimana umatnya bisa bertahan dengan sihir? Nah, Rasul Paulus sudah membuktikan kalau dia tidak bisa kena sihir. Bahkan tukang sihir dibikin buta dengan Paulus. Nah, ini tanda-tanda rasul yang benar, teman-teman semua, ya. Apalagi satu, teman-teman semua, Rasul Paulus tidak pernah mengumbar-ngumbar hawa nafsunya. Nah, ini beda dengan rasul-rasul yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, karena rasul itu harus menjadi contoh bagi umatnya. Bagaimana rasul, misalnya Rasul Paulus ini, ya, mencontohkan kepada saya, dia main perempuan, ya kan, dia kawin cerai, teman-teman semua. Dia juga jadi KDRT misalnya kan. Nggak mungkin seorang rasul, teman-teman semua, mencontohkan yang tidak baik kepada umatnya.
Tidak ada di dalam Injil mencatat bahwa Rasul Paulus, teman-teman semua, ya, mengawini janda-janda, ikan memakai kerasulannya. Tidak ada. Ya, dia bermujizat, orang lumpuh berjalan, ya, orang metong aja bisa dihidupkannya lagi. Bahkan sapu tangannya saja bisa menyembuhkan seorang sakit. Paulus ini terpelajar, namanya juga dia imam, terpelajar, bukan buta huruf. Masa kan ada rasul utusan Allah, ya kira-kira teman tidak terpelajar? Bagaimana dia mau mengajarkan orang kalau dia sendiri tidak terpelajar? Itulah rasul, teman-teman semua. Ciri-ciri, ada tanda-tanda kerasulannya, yaitu mujizat. Amin. Haleluya. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, bukan menyuruh orang sakit itu minum urin supaya sembuh, kan ngadi-ngadi, teman-teman semua, ya. Dan tanda-tanda mujizat itu mengikuti Paulus, teman-teman semua. Amin. Dan Paulus tidak bisa kena racun. Amin. Kan agak lain, teman-teman. Kalau ada Rasul Paulus misalnya di Injil, Rasul Paulus kena racun metong, kan lucu. Kan aib, teman-teman semua, kalau Rasul Paulus metongnya kena racun. Aib itu, teman-teman semua. Makanya dia buktikan, dia dipatok ular beludak, dia nggak metong. Haleluya, teman-teman semua. Ya, dan Paulus tidak pernah membagi-bagi harta rampasan. Terbukti di Injil tidak tertulis satupun Paulus membagi-bagi harta rampasan, tapi dia, ya, membuat tenda, ya, tenda-tenda, terus menjual tenda-tenda itu untuk biaya penginjilannya. Amin. Haleluya. Dia mengalami kesusahan, mengalami pecah kapal, teman-teman semua, ditangkap, dipenjara, bukan enak-enak memuaskan nafsu birahinya. Dan lagi, teman-teman semua, Rasul Paulus wafatnya bukan wafatnya, ya, meninggalkan hutang, tidak ada di Injil tertulis. Dan dia wafat sebagai martir yang mempertahankan imannya, ya. Itu. Makanya saya kagum dengan Paulus. Dia idola saya sebagai penginjil, teman-teman. Saya harus seperti Paulus. Kenapa dia katakan metong adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Begitu, teman-teman semua. Ini nyata. Begitu. Silakan yang mau bertanya tentang Paulus, boleh. Nanti ditanya tentang Paulus, siapa bapaknya Paulus? Bodoh amat. Siapa mamanya Paulus? Terserah dia. Yang penting tokohnya, ngapain mau bapak anak siapa kek, bapaknya siapa kek, yang penting tokohnya, teman-teman semua. Bukan latar belakangnya. Latar belakangnya memang dia kejam, ya, sadis. Seperti saya juga, latar belakang saya kejam dan sadis. Iya. Silakan. Yesus malole neu au. Yesus malole neu itabasa. Au tak bisa balas Yesus susue. Yesus malole neu au. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat kita
Yesus malole malole neu au. Bahasa NTT. Yesus malole malole neu au. Yesus malole malole neu itabasa. Au tak bisa membalas Yesus susue. Yesus malole malole neu au. Yesus baik baik buat saya. Yesus baik baik buat kita semua. Ku tak dapat membalas kasih Yesus. Yesus baik baik buat saya. Yesus baik baik selamanya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, silakan 1 menit izin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan. Allah, teman semua, ya, yang bertemu dengan Allahnya pakai waktu. Kalau kita bertemu dengan Allah setiap detik, kita bisa berhubungan dengan Allah. Mau ngadep mana saja, mau ngadap Bogor, mau ngadap Depok, mau ngadap Medan, mau ngadap Siantar, mau ngadap Jawa, mau mana saja, ya. Kita tidak perlu arah-arah yang betul, hati saja arahkan kepada Tuhan. Sudah cukup itu. Jadi jangan kita terbentur dengan denom-denom, ya. Saya teman-teman semua, mau ortodok kayak saya pernah di ortodok, mau katolik kayak saya pernah di katolik. Maksudnya bergabung dengan mereka pernah, ya. Mau Protestan, mau HKBP, mau apapun, saya tidak akan membedakan denom. Selagi yang disembahnya, yang dimuliakannya Tuhan Yesus, itu sudah cukup bagi saya, dan itu mereka sudah sama seperti saya. Terima kasih, ya. Lanjut. Next. Kasihmu. Oke, lanjut makan. Saya sebentar lagi, belum mateng. Kenapa pisang bengkok? Siap-siaplah kau. Sudah siap sejak dulunya. Karena saya tahu mengikuti Yesus itu ada risiko. Risikonya dianiaya, ya difitnah, ya. Kemungkinan juga dipenjara, ya. Kemungkinan juga mungkin dilenyapkan dari dunia. Enggak apa-apa. Saya ingin jadi Paulus
Hidup adalah Kristus, metong adalah keuntungan dalam Kristus, ya. Jadi jangan nakut-nakutin saya lah. Begitu. Jalan terbuka, Iya, sudah duluan pernah ngalamin, jadi nggak kaget lagi. tak ada Lagi waktu terlambat sudah. Iya, suruh masuk sumur aja dia. Iya. Saya aja mau tahu, saya ikut Yesus menderita. Jangan kalian pikir ngikut Yesus itu nggak menderita, menderita coy, ya. Tapi menderita untuk menguatkan iman, bukan menderita dalam siksa, menderita secara duniawi, tapi menderita untuk menguatkan iman saya. Kalau saya dulu mengikuti Yesus nggak menderita, saya nggak tahu kalau Yesus itu dahsyat, Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa. Dari penderitaan saya lah bersama ya dengan Tuhan Yesus, saya baru bisa mengatakan Yesus hebat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Sorry. Iya, kalau saya tidak menderita dengan Yesus, waduh 20 tahun coy, saya digembleng 20 tahun, bayangkan itu. Ya, pernah nggak makan, ya teman-teman semua. Nangis ini, air itu udah kering, nangis teman-teman semua. Pernah mengalami itu, ya. Malah mau minta tolong sama keluarga sudah buang saya. Mau minta kemana? Mau minta ke keluarga istri saya, ini mantan preman. Mereka tidak suka istri saya ya punya suami mantan preman. Serba salah saya dulu teman-teman semua ya. Akhirnya saya mintanya kemana ya? Terpaksa, bukan terpaksa lagi, ke sana ngarahnya. Tuhan, lari ke sana ya. Jadi saya diajarkan untuk hanya satu, berharap kepada Tuhan saja, dan mujizat terjadi. Nah, teman-teman semua ya. Begitu. Jadi kalau kita menderita, teman-teman semua, penderitaan itu adalah cara Tuhan memproses iman kita. Untuk menjadi laskar Kristus, kita harus dilatih dulu berperang. Berperang melawan kedagingan. Bukan musuh kita ini, bukan sesama kita, bukan. Musuh kita bukan kerucu-kerucu yang di sini, bukan. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis. Teman-teman, hanya satu saja musuh kita, iblis. Kalau mereka-mereka ini, teman-teman, inilah ladang-ladang yang harus kita tuai, ya. Mereka-mereka ini masih dibelenggu oleh iblis. Jadi yang kita hadapi itu iblis yang membelenggu mereka. Kita hajar dulu iblisnya, mereka terlepas dan mereka bisa bertobat dan terima Yesus. Itu tujuannya. Iya, jangan, bukan kerucu-kerucu yang ketuprak-tupreng ini. Apa itu requestnya? Ngasih Yesus. Iya, seperti itu teman-teman semua. Kalau itu teman-teman semua tergantung imanmu. Imanmu yang menyelamatkanmu, ya. Ngudut itu, ya. Ngudut itu kan merusak diri. Yang namanya merusak pasti suatu kesalahan, dosa. Ya. Dan di dalam keilmuan duniawi saja, orang yang bisa disantet itu orang-orang yang ngudut, bisa disantet itu. Peminum itu bisa disantet. Orang yang bocor mulut, ya, cerewet, orang yang pelit, itu yang orang-orang yang gampang kena sakit, santet segala macam, ya, teman-teman semua. Jadi di dunia saja itu sudah lemah, apalagi mengikut Tuhan. Haruslah kita bersih supaya kita dapat menahan panas si iblis, teman-teman semua. Ya, begitu. Saya dulu juga berat, saya tukang ngudut teman semua ya. Semua saya orang mantan BD, semua saya pakai, ya, semua saya nikmati dulu, ya. Tapi guna mengikut Yesus, saya lepas semuanya. Itulah namanya pikul salib itu, kita harus melepas semua kenikmatan yang dihasilkan oleh dunia.
Ya, teman-teman semua. Beda kalau makan tuh, makan mah beda. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu. Saya hafal dulu. Kira-kira hafal nggak tuh? Seperti demikianlah hidupku dengan hatimu. Saya coba ya. Nggak boleh kasar-kasar gitu cagawe, menandakan imanmu, pengajaranmu itu kotor. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Baru kali ini saya nyanyikan ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Saya baru kali ini menyanyikan lagu ini, cuman saya pernah dengar, tapi puji Tuhan sedikit-sedikit bisa ya. Haleluya. Ya, nemenin yang lagi makan siang ya, selamat makan siang. Sama-sama Kakak Santi.
Kak. Shalom. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku ada, tetap percaya
rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Selanjutnya tadi titian kasih. Oke lah. Ini agak ngegas sebetulnya. Kudus, kami mengucap syukur. Sudah banyak Tuhan hamba-Mu berbicara lewat kesaksian, lewat firman Tuhan yang ditaburkan. Kiranya Bapa, firman Tuhan yang sudah hamba taburkan ditanam di hati yang subur hingga bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat, berbuah-buah pertobatan. Engkau saja yang ditinggikan ya Bapa, Engkau saja yang dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, tanamkan firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam setiap jiwa yang ada di room ini, yang sudah berlalu maupun yang baru datang Tuhan. Berkati mereka semua. Berkati kami semua Tuhan. Pertemukan kami kembali di pertemuan yang selanjutnya dengan sukacita yang baru dan berkat-berkat yang baru. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menjadi berkat bagi hamba-Mu Tuhan lewat live ini. Berkati tangan-tangan yang sudah sukarela, tap-tap layar, posting ulang, yang sudah absen, yang sudah menaburkan berkat-berkatnya. Balaskan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang dikerjakan mereka dibuat berhasil dalam nama Yesus. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, lepaskan mereka dari segala yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar damai dan sukacita Allah turun atas kami semua Tuhan. Untuk kami boleh dikuatkan, dipulihkan, dan diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri acara kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semuanya, saya pamit undur diri. Nanti malam saya akan kembali live jam 7 ya. Kalau teman-teman mau bergabung silakan ya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bless you all.